Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatila, NIM 19051214077. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum routing dinamik. Adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Nah, macam-macam dari routing dinamik itu ada 5. Yang pertama RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF, Open Source Passwords. Dan yang keempat EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, kali ini saya akan menggunakan RIP saat melakukan routing dinamik nanti. Langsung saja ke percobaannya. Jadi di sini saya sudah membuat simulasi untuk routing dinamiknya dan sudah memberikan setting terhadap IP gateway router, IP address PC, netmask-nya, sama gateway PC-nya. Jadi untuk PC1 IP-nya seperti ini, subnetmask dan juga default gateway. PC2 mengisi IP, subnetmask dan juga default gateway. Begitu juga dengan PC3 seperti ini. Lalu untuk basic router dihubungkan dengan kabel tembaga dan untuk routernya dihubungkan dengan kabel serial. Setelah itu, tahap kedua adalah mengisikan network routing RIP pada setiap routernya. Untuk router 1, mengisi RIP 12.0.0.0 ini ditambahkan di network, harusnya nulisnya 12.12.12.0, tapi nanti otomatis jadi 12.000 karena router 1 ini yang berhubungan dengan router 2, lalu yang 13.000 itu yang berhubungan dengan router 3. Lalu untuk 192, 168, 1.0 itu yang berhubungan dengan PC1 dan PC2. Dan pastikan di routing statiknya ini kosong. Setelah itu router 3. Di router 3 kita mengisikan RIP 12.0.0.0 yaitu yang berhubungan dengan router 1, lalu 23.0.0.0 itu yang berhubungan dengan router 3, dan 192.168.1.0 itu yang berhubungan dengan PC3. Lalu untuk router 3, tipnya diisikan 13.0.0.0 itu yang berhubungan dengan router 1, yang 23.000 itu yang berhubungan dengan router 2, yang 33.000 yang berhubungan dengan server 1, dan 43.000 yang berhubungan dengan server 2. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, maka kita akan menambahkan perintah pada tab CLI di setiap routernya untuk memberikan perintah no auto summary. Version 2. Setelah itu pada router 3,
Nah, supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router pada menu tab, config, global setting, dan save. Setelah itu, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka kita harus menekan tombol power cycle device. Yes. Lalu tunggu sampai warnanya berubah jadi warna hijau. Setelah warna menjadi hijau, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan memasukkan perintah show IP root pada setiap router. Nah, di sini sudah keluar bahwa dari router 1 untuk ke server 1 dia harus melewati router 3, lalu untuk ke server 2 harus melewati router 3, lalu untuk ke PC 3 dia lewat router 2. Selanjutnya untuk perintah di router 2. Nah, di sini untuk ke server 1 dia lewat router 3, dan untuk ke server 2 lewat router 3. Lalu untuk ke PC 1 lewat router 1, dan untuk ke PC 2 lewat router 1. Nah, untuk router 3, untuk ke PC 1 dia via router 1, untuk ke PC 2 via router 1, untuk ke PC 3 via router 2. Selanjutnya, kita akan berpindah ke mode simulasi. Lalu kita akan jangan lupa untuk edit filter menjadi ICMP saja. Lalu kita akan mencoba untuk mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Yang melewati router 1 lalu kembali ke PC 1 berhasil. Setelah itu dari PC 1 ke PC 3 melewati router 1 ke router 2 lalu ke PC 3, lalu kembali ke router 2, router 1, dan kembali ke PC 1. Selanjutnya yaitu PC 1 ke server 1. Dia akan melewati router 1 ke router 3 lalu sampai di server 1, kembali di router 3, router 1, dan PC 1. Nah, untuk selanjutnya dari PC 1 ke server 2 akan melewati router 1 ke router 3, selanjutnya ke server 2, lalu kembali ke router 3, router 1, lalu ke PC 1. Setelah itu dari PC 1 ke server 2 akan melewati router 1 ke router 3, lalu ke server 2, dan kembali ke router 3, router 1, dan ke PC 1. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke PC 1 akan melewati router 2, lalu ke router 1, lalu sampai di PC 1, dan kembali router 1, router 2, dan PC 3. Lalu selanjutnya PC 3 ke PC 2 akan melewati router 2,
1, router 2, PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1 melewati router 2, router 3 sampai di server 1, lalu kembali ke router 3, router 2, dan sampai di PC 3. Selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. Akan melewati router 2, router 3, lalu sampai di server 2, dan kembali ke router 3, router 2, dan PC 3. Nah, percobaan selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Melewati router 3 ke server 2, lalu kembali router 3, dan terakhir di server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Melewati router 3, router 1 ke PC 1, lalu kembali router 1, router 3, dan server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Melewati router 3, router 1, lalu ke PC 2, dan kembali ke router 1, router 3, dan server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3 akan melewati router 3, router 2, PC 3, lalu kembali ke router 2, router 3, dan server 1. Nah, setelah selesai membuat simulasi, maka kita akan kembali ke mode real time, lalu mencoba untuk melakukan tracing dengan arah seperti yang kita lakukan di mode simulasi. Kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Nah, dari PC 1 ke PC 2 akan melewati router 1. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Nah, untuk tracing dari PC 1 ke PC 3, dia akan melewati router 1, melewati router 2, lalu sampai di PC 3. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Server 1 IP-nya. Nah, dari PC 1 ke server 1, maka dia akan melewati router 1, melewati router 3, lalu sampai di server 1. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 3 dari PC 3 ke PC 1. Nah, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 1, lalu sampai di PC 1. Selanjutnya tracing dari PC 3 ke PC 2. Nah, dari PC 3 ke PC 2, kita akan melewati router 2, lalu ke router 1, baru sampai di PC 2. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 1. Nah, untuk dari PC 3 ke server 1, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 3, baru sampai di server 1. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Nah, dari PC 3 ke server 2, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 3, setelah itu sampai di server 2. Selanjutnya, kita akan membuat skenario jalur routing
R3, jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3, maka interface serial 3 arah router 1, lalu kita tunggu selama 15-20 detik. Jadi di router 3 yang terhubung dengan router 1 itu di disable. Nah, dia akan merah karena diputus. Lalu tunggu 15-20 detik. Setelah 15 detik, kita akan melakukan percobaan lagi di mode simulasi. Kita akan mencoba untuk mengirimkan MBPDU dari PC 1 ke server 1. Tadi kan untuk yang sebelumnya pasti lewatnya dari PC 1 ke router 1, router 3 lalu ke server 1. Nah, ini untuk routing dinamik, setelah hubungan dari router 1 sama router 3 diputus, maka dia akan otomatis mencari jalan yang lain, yaitu nanti pasti akan dilewatkan dari router 1 ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Mari kita coba. Nah, dia akan lewat ke router 3, router 2, router 3, lalu ke server 1, lalu kembali router 3, router 2, dan router 1, lalu ke PC 1. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba dari router 2 ke server 1. Ini juga sama, tadi sebelumnya kan pasti lewat router 1, router 3, lalu ke server 1. Nah, ini pasti dia akan melewati jalan yang lain juga, jadi lewat router 1, router 2, router 3, lalu sampai di server 1. Lalu kembali ke router 3, 2, 1, lalu sampai di PC 2. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.